Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat seperti tanaman-tanaman ibu ini semuanya sehat. Kali ini kita akan belajar perubahan akibat suhu. Ya. Suhu akan merubah sesuatu. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu yang terjadi adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini yang disebut dengan pemuaian. Pemuaian bisa terjadi pada zat padat yang pertama, dan yang kedua pemuaian zat cair dan gas. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Loh, kok bisa? Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Kamu akan pelajari lebih dalam tentang pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat terbagi dua yang akan kita bahas, yaitu pemuaian panjang zat padat dan yang kedua adalah pemuaian luas dan volume zat. Pemuaian panjang zat padat pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Contohnya di sini adalah rel kereta. Rel kereta ini dipasang merenggang supaya pada saat dipanaskan kena matahari, dia akan mengembang, tidak membentuk bengkok-bengkok atau menonjol, ya seperti ini. Sehingga kalau dia dibuat renggang, bila dia memuai akan seperti ini. Ya. Berikutnya, jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Di sini ada contoh Mussenbrook. Ini adalah untuk percobaan tentang pemuaian zat padat. Ada logam yang dipasang di sini, kemudian dipanaskan. Nanti jarum penunjuknya akan naik setelah dipanaskan karena batang logam ini memuai. Ya. Kemudian ke dalam kehidupan sehari-hari, para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat penguaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Jadi, jembatan itu dipisah-pisah, ada renggangannya. Ya. Kemudian, tahukah kalian apa itu bimetal? Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat seperti yang terlihat pada gambar. Prinsip kerja termostat sebagai berikut. Jika udara di ruangan dingin, keping bimetal pada gambar di samping akan menyusut, membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasa, sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Kemudian jika untuk mengontrol ruangan berpendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok ke kanan dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Nah, ini contoh termostat. Biasanya ini adalah untuk pengatur suhu ruang, ya. Misalnya kalau ada mesin penetas, nah itu harus ada termostat, karena kalau mesin tetas itu harus diukur suhunya. Kalau dia kepanasan,
harus didinginkan. Kalau kedinginan harus dipanaskan. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemuaian. Kalau tadi itu pemuaian panjang zat padat biasanya terjadi pada logam-logam ya, seperti logam aluminium, kuningan, besi baja. Nah, bagaimana apabila benda itu berbentuk lempengan? Nah, ini kita akan bahas tentang pemuaian luas dan volume zat padat. Suatu benda yang berbentuk lempengan, jika dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Nah, pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Contoh pemuaian luas adalah pemasangan pelat-pelat logam, pemasangan kaca pada bingkainya, dan lain-lain. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Kita ambil contoh di sini adalah baja. Baja pada tabel ini koefisien muai panjangnya 0,000011. Maka lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000022 derajat Celcius yang didapat dari 2 kali 0,000011. Jadi 2 kali lipat. Bagaimana pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Nah, benda-benda yang berdimensi 3 seperti kelereng dan balok besi ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Maka benda-benda ini akan mengalami pemuaian, dan pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian ruang. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Kita ambil lagi contoh baja. Balok baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,00033 derajat Celcius didapat dari 3 kali koefisiennya 0,00011. Jadi 3 kali lipat. Ya, paham ya? Kalau pemuaian luas itu 2 kali lipat, 2 kali luas, 2 kali koefisien muai panjang, sedangkan pemuaian ruang 3 kali koefisien muai panjang. Ya. Selanjutnya kita akan membahas pemuaian zat cair dan gas. Selain zat padat, zat cair juga dapat memuai. Lihat contoh di sini, botol. Botol sirup, botol kecap, saus, minyak goreng tidak pernah diisi penuh. Mengapa? Nah, coba lihat di sini ya. Kalau lebaran kalian pasti dapat sirup ya. Di sini isinya ada rongga sedikit. Nah, ini maksudnya adalah agar tidak tumpah jika cairan dalam botol memuai. Jadi kalau cairan ini memuai, ini bisa meluap keluar. Kita lanjutkan dengan pemuaian gas. Di sini ada gambar bola dan ban. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita memompa ban sepeda, ban mobil, bola, balon, dan lain-lain, jangan terlalu keras. Jangan diisi penuh. Ya, seharusnya sesuai ukuran. Apa yang terjadi kalau kita isi penuh atau terlalu keras? Ban-ban ini dapat meletus. Ya, ban dalamnya akan pecah, tidak kuat menampung gas yang memuai. Paham ya? Materi berikutnya kita akan pelajari tentang koefisien muai panjang. Cara mencari koefisien muai panjang dan pertambahan panjang apabila suatu logam atau benda yang dipanaskan mengalami pemuaian. Nantikan video berikutnya. Iya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.